dikasih dalam Tuhan, kembali lagi kita dalam renungan malam Resort GKS Sampit, edisi hari Rabu 14 Agustus 2024. Dan nas yang menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini yaitu terdapat dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Namun di sini saya tidak akan membacakan keseluruhan ayatnya, tetapi saya akan membacakan ayatnya yang ketiga saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, di sini melalui nas yang menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini, saya mengangkat sebuah tema yaitu Tuhan selalu setia. Untuk mengawali renungan malam kita pada malam hari ini, saya akan membawa sebuah ilustrasi yaitu kasih orang tua kepada anaknya. Bapak Ibu, saudara-saudari, dikatakan bahwa ada kisah dari orang tua dan juga anaknya. Orang tuanya ini sangat-sangat mengasihi anaknya tersebut. Pada suatu hari anaknya tersebut berulang tahun pada saat itu. Dan ulang tahun anaknya ini bertepatan juga pada hari Natal. Pada saat itu anak itu dan juga orang tuanya yang begitu sangat-sangat mengasihi anaknya tersebut, mereka berdua bersama-sama beribadah pada saat itu. Dan situasi pada saat itu masih biasa-biasa saja. Anaknya tersebut masih menuruti apa yang orang tuanya kehendaki pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita di sini, setelah mereka pulang dari ibadah tersebut, si anak duduk mengobrol dengan orang tuanya tersebut. Dan baik dan juga anaknya tersebut merayakan ulang tahunnya bersama orang tuanya di rumah. Mereka merayakan akan bertambahnya usia dari anaknya tersebut. Orang tuanya juga sangat senang ketika melihat anaknya ini dapat menuruti keinginan dari orang tuanya tersebut. Melihat anaknya yang begitu pintar dan juga ingin menuruti apa yang orang tuanya kehendaki pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Lalu pada saat itu juga datanglah teman dari si anak tersebut, mengajak anak tersebut untuk keluar jalan-jalan pada saat itu. Lalu dengan nada yang rendah, orang tua si anak mengatakan kepada anaknya untuk jangan keluar pada saat itu, karena pada saat itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya dan juga hari Natal. Kata orang tuanya bahwa di luar sana sangat banyak orang, sangat ramai. Orang tuanya khawatir kepada anaknya, takut anaknya kenapa-kenapa. Dan juga anaknya juga bertepatan pada saat itu anaknya merayakan akan bertambahnya usianya pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Namun di sini si anak tetap tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya tersebut. Ketika anak tersebut ingin keluar bersama-sama dengan temannya, dia begitu senang karena dia boleh berkumpul bersama-sama dengan temannya, dan juga ia senang karena boleh berkumpul dan juga merayakan ulang tahun bersama teman-temannya tersebut untuk merayakan akan bertambahnya usianya pada saat itu. Dan dengan santainya teman anak tersebut membawa anak tersebut jalan-jalan dan juga mereka boleh berkumpul bersama-sama dan teman-teman yang lainnya.
Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, ketika hari sudah semakin malam, si anak pun terbawa dan juga berlarut-larut dalam kesenangan karena mereka sedang berkumpul dan merayakan akan bertambahnya usianya tersebut. Mereka asik minum-minum anggur bersama teman-temannya. Mereka asik mabuk-mabukan. Dan tanpa ia sadari bahwa orang tuanya di rumah mengkhawatirkan anaknya. Anaknya yang sangat-sangat ia kasihi. Anaknya yang sangat-sangat ia sayangi di dalam kehidupannya. Orang tuanya khawatir. Takutnya anaknya tersebut kenapa-kenapa di luar sana. Karena hari sudah larut malam dan anaknya tersebut belum kunjung pulang ke rumah. Pada saat itu anaknya sudah mulai tidak sadarkan diri karena mereka sangat banyak minum minuman keras dan juga anaknya muntah-muntah dan juga anaknya tersebut terbaring dan tak sadarkan diri di rumah temannya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, di dalam rumah anak ada orang tua yang mengkhawatirkan anaknya yang tak kunjung-kunjung pulang. Karena pada saat itu anaknya sedang merayakan akan bertambahnya usianya. Orang tuanya yang begitu mengkhawatirkan anaknya tersebut mencari-cari kemana anaknya tersebut. Tentunya orang tuanya mencari ke berbagai macam tempat, ke rumah-rumah orang, ke rumah tetangga atau kemana-mana. Mereka mencari anaknya tersebut karena anaknya tersebut tidak pulang. Dan juga hari sudah mulai larut malam pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Lalu pada saat itu ketika anaknya bangun keesokan pagi, ia pulang ke rumah dengan keadaan pusing. Karena pada malamnya ia muntah-muntah, ia mabuk dan tak sadarkan diri. Ia dibawa temannya pulang ke rumah tanpa ia sadari bahwa orang tuanya sangat-sangat mengkhawatirkan dia. Sehingga orang tua yang begitu mengasihi anaknya tersebut mengalami sakit karena kepikiran dengan anaknya tersebut yang tak kunjung pulang pada malam itu. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seperti ilustrasi yang kita dengarkan tersebut, kita boleh melihat dalam nas yang boleh menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini, yaitu terdapat dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa Tuhan begitu mengasihi dengan kasih-Nya yang kekal dan yang tak berkesudahan. Walaupun kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang begitu bebal, bangsa yang selalu menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Walaupun berkali-kali mereka membuat kesalahan Bapak Ibu Saudara, mereka dihukum oleh Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Lalu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, melalui ilustrasi dan juga nas yang menjadi dasar renungan kita pada malam hari ini, hal penting yang boleh kita petik di sini adalah kita boleh melihat atau kita boleh mengambil. Sekalipun kita berbuat salah, sekalipun kita selalu mengulang atau melanggar setiap perintah Tuhan, Tuhan dengan kasih setia-Nya kepada umat-Nya akan selalu memaafkan setiap dosa dan kesalahan yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari
kita responi dan hargai kasih setia Tuhan dengan cara hidup sesuai seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Hendaknya kita jangan menjadi anak yang selalu membuat hati orang tuanya sakit. Jangan juga kita seperti bangsa Israel yang selalu membuat kesalahan, yang bebal di dalam kehidupan mereka, yang selalu melawan akan perintah Tuhan dan selalu mengulangi setiap kesalahan yang mereka perbuat di dalam kehidupan mereka. Hendaknya kita tidak melakukan setiap hal tersebut di dalam kehidupan kita, tetapi hendaknya kita boleh hidup dengan memiliki hati yang lembut, taat, dan juga kita boleh setia kepadanya sebagaimana Tuhan selalu setia kepada kita di dalam kehidupan kita tiap-tiap harinya. Amin. Untuk renungan malam kita pada malam hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan dan renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan selalu limpahkan berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami, agar kami yang berdosa ini, kami yang selalu melanggar setiap perintah Tuhan, boleh selalu merasakan kasih setia Tuhan yang kekal dan tak berkesudahan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kiranya juga Tuhan boleh selalu menuntun setiap langkah, setiap apapun yang kami lakukan dalam hidup kami, agar kiranya setiap hal yang kami lakukan semua itu boleh sejalan seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi pribadi yang rendah hati, lemah lembut, dan juga setia, sebagaimana Tuhan selalu setia dan selalu mengasihi kami di dalam setiap kehidupan kami tiap-tiap hari. Banyak hal Tuhan yang terjadi dalam setiap hidup kami, tetapi kami percaya Tuhan selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Demikian renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.